Selamat datang di channel Kripto Bos. Sekarang saya mau sharing ke teman-teman semua gimana caranya kita dapetin surat pernyataan kalau kita mau ngubah data identitas toko di Shopee ya. Jadi ini di seller shopee.co.id edu ini resmi. Kita tuh bisa ngubah data dari KTP lama ke KTP baru, KTP ke data perusahaan, terus data perusahaan lama ke data perusahaan baru, data perusahaan ke KTP baru. Nah, persyaratannya ini sudah ada ya, mulai dari KTP, NIB, akta perusahaan, NPWP, surat pernyataan. Tergantung teman-teman mau ngubahnya kemana. Misalnya dari perusahaan ke perusahaan berarti butuh NIB, akta perusahaan, NPWP, surat pernyataan. Tapi kalau teman-teman antar perseorangan, misalnya dari KTP lama ke KTP baru, gara-gara misalnya dulu pakai KTP tetangga gitu ya, terus kamu diganti ke KTP kita, atau dulu pakai KTP karyawan, KTP orang tua dan lain-lain berkaitan dengan pungutan pajak 1 Agustus nanti diganti tokonya ke KTP kita. Ini hanya butuh KTP aja dan surat pernyataan. Nah, buat teman-teman yang masih bingung gimana cara dapetin surat pernyataannya, nah di sini ada filenya, template-nya ya, surat pernyataan tanggung jawab pemilik, misalnya dari perorangan ke perorangan. Saya di sini ya nih, surat pernyataan pengalihan kepemilikan akun perorangan ke perorangan. Nah, ini di sini ya. Nah, teman-teman isi yang bertanda tangan ini nama, nomor KTP, alamat, terus adalah pemilik baru. Dengan ini menyatakan secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali bahwa efektif sejak tanggal efektif pemilik baru ini setuju untuk mengambil alih seluruh hak kewajiban pemilik awal berdasarkan perjanjian seluruh hak kewajiban awal sebagai pemilik toko. Ya, jadi nanti kalau misalnya pemilik lamanya nggak bisa ditemukan atau misalnya memang mau ganti gara-gara pajak, ya ini bisa banget gitu. Terus ini bisa dilihat lagi. Terus harus bertanggung jawab ya pemilik barunya, mulai dari transaksi penjualan, pengelolaan dana, pencairan toko, terus langganan pelanggan, pengiriman produk, komplain, penggunaan data pribadi dan dokumen yang terkait dengan toko. Di sini ada juga pemilik awalnya harus dimasukin berarti ya, terus pemilik barunya tanda tangan. Ini surat pernyataannya seperti ini, nanti diupload di filenya Shopee ketika teman-teman mau ubah data kepemilikan dari perorangan ke perorangan, dari perorangan ke badan misalnya, atau dari badan ke badan, atau dari perorangan ke perusahaan ke perorangan. Ini ada juga yang lain. Sama sih template-nya, cuma beda ini aja, cuma beda judulnya aja. Jadi teman-teman bisa pilih yang sesuai kebutuhan surat pernyataannya apa. Terus nanti di sini juga ada ya teman-teman, kita dapat mengajukan perubahan data identitas toko maks 2 kali per tahun setelah disetujui. Tapi kalau terkait pungutan pajak mungkin nggak bisa 2 kali ya, kayaknya mungkin setahun sekali aja. Karena nggak mungkin juga nanti misalnya ketika pajaknya dipungut dari bulan Januari ke Juli misalnya atas nama X, bulan Agustus Desember bulan Y, kayaknya nggak logis deh. Mungkin kalau update pungutan pajak itu mungkin bisa sekali per tahun ya, kurang tahu juga. Nanti teman-teman bisa tanya CS aja. Gitu. Lalu di sini kalau misalnya pengajuan ditolak karena dapat memperbaiki atau melengkapi data yang kurang sesuai dengan alasan penolakan yang telah diinformasikan melalui email ataupun laporan. Nah, berarti udah cukup fair ya, kalau misalnya ditolak pun bakal ada notifnya kenapa ditolak pengajuan kita. Oke, itu aja infonya, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman semua suka dan video, jangan lupa klik like, subscribe akun ini, dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Terima kasih.